didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas melepas keberangkatan 388 jemaah haji kloter pertama embarkasi Jakarta Pondok Gede di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu dini hari. 5 petugas kloter ikut terbang bersama para jemaah haji. Menteri Agama kembali berpesan agar jemaah menata ulang kembali niatnya dan fokus untuk beribadah haji. Yakut juga mengingatkan pentingnya menjaga fisik karena cuaca di Arab Saudi berbeda dengan di Indonesia. Jika para jemaah membutuhkan bantuan, jangan segan untuk meminta tolong petugas haji. Yakut juga menilai pasti akan banyak tantangan yang dihadapi jemaah. Ia optimistis para jemaah dengan dibantu petugas akan bisa menjalankan ibadah haji dengan lancar. Sebelum meninggalkan pesawat, Menteri Agama menyempatkan menyapa jemaah lanjut usia yang mendapat prioritas dengan duduk di kursi bisnis. Tahun ini Kementerian Agama masih mengusung tagline Haji Ramah Lansia. Ada sekitar 45.678 jemaah dengan usia 65 tahun ke atas atau sekitar 21,41%. Berangkatnya jemaah haji kloter pertama ini juga menandai dimulainya operasional haji 2024. Mengantarkan Bapak Ibu sekalian pagi ini, dan kami ingin mengingatkan satu hal saja kepada Bapak Ibu sekalian agar niatnya ditata yang benar. Niat Bapak Ibu sekalian ke Tanah Suci ini beribadah. Tolong jangan ada diselipkan niat-niat lain selain niat untuk menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Cuaca di Tanah Suci Bapak Ibu sekalian sangat panas, saya juga perlu informasikan agar kondisi fisik dijaga. Makan yang cukup, minum yang cukup, vitamin juga harus diminum. Bapak Ibu sekalian, nanti jika membutuhkan segala sesuatu, sampaikan kepada petugas. Kami di Kementerian Agama bersama dengan Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan petugas-petugas yang akan dan siap melayani Bapak Ibu sekalian. Apapun kebutuhannya, apapun yang diperlukan, sampaikan kepada petugas. Jangan sungkan-sungkan. Jemaah haji kloter 5 asal Banten akan dilepas untuk berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta dari Asrama Haji Pondok Gede. Sementara di Medan, Sumatera Utara, jemaah haji yang tergabung dalam kloter pertama embarkasi Medan telah meninggalkan Asrama Haji dan akan bertolak ke Tanah Suci pukul 8 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang. Untuk informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis Metro TV Rona Marina di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta dan juga ada Edi Sumbiring di Medan, Sumatera Utara. Kita akan ke Rona terlebih dahulu. Selamat pagi. Rona, seperti apa kesiapan para jemaah yang akan diberangkatkan menuju ke Tanah Suci di hari ini? Ya, baik Febrian, memang baru saja sekitar 45 menit yang lalu ini para jemaah di Asrama Haji Pondok Gede ini sudah diberangkatkan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang para jemaah ini sudah melaksanakan persiapannya dari kamarnya masing-masing, kemudian pindah ke gedung Serbaguna 1 sejak pukul 02:07 waktu Indonesia bagian Barat. Dan para jemaah ini juga melaksanakan pemeriksaan dokumen keberangkatan dibantu dengan para petugas maskapai maupun dari petugas PPIH di gedung yang tepat berada di belakang saya saat ini. Dan kemudian para jemaah ini juga diberikan berbagai macam himbauan dan juga arahan terkait apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, baik itu dalam perjalanan maupun ketika sudah sampai di Tanah Suci nanti. Dan pada pagi hari tadi sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, para jemaah kloter 5 asal Banten ini yang akan diberangkatkan pada pagi nanti pukul 8:20 waktu Indonesia Barat ke Arab Saudi, ini mereka telah melaksanakan berbagai macam pengecekan kesehatan dan juga pengecekan dokumen kelengkapan lainnya. Pengecekan dokumen kesehatan ini seperti mereka diberikan name tag atau kartu nama yang dibedakan menjadi 2 warna, yakni warna putih dan juga warna merah. Di mana untuk warna putih ini berarti para jemaah dinyatakan dalam keadaan yang sangat prima. Sedangkan untuk para jemaah yang diberikan kartu tanda warna merah ini berarti mereka memiliki penyakit bawaan yang perlu untuk diperhatikan lebih ekstra lagi. Kemudian para jemaah yang Kemudian setelah itu para jemaah juga melaksanakan beberapa pemeriksaan terkait dengan dokumen keberangkatan seperti dokumen data diri, kemudian paspor, kemudian visa hingga koper
dan juga mereka diberikan uang atau living cost sebesar Rp750 atau setara dengan Rp3.120.000. Febrian. Baik Rona, lalu untuk kloter kelima ini ada berapa jumlah jemaah yang diberangkatkan? Untuk kloter 5 asal Banten ini diberangkatkan sebanyak 435 jemaah dengan 5 tambahan lainnya, yakni petugas hajinya. Jadi total ada sekitar 440 jemaah yang diberangkatkan menuju ke Arab Saudi pada sekitar pukul 8.20 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Karena memang kuota haji pada tahun ini ada sebesar 241.000, di mana 40.000 diantaranya ini merupakan jemaah lansia begitu. Maka dari itu memang haji tahun ini juga mengusung tema yang sama seperti haji tahun lalu, yakni haji ramah lansia. Maka dari itu memang kloter haji pada tahun ini juga dibagi menjadi 2 gelombang, yakni gelombang pertama ini sudah dimulai sejak tanggal 12 Mei 2024 hingga nanti sekitar tanggal 24 Mei 2024. Kemudian setelah itu tanggal 25 Mei hingga 10 Juni 2024 ini akan diberangkatkan untuk gelombang 2-nya. Maka dari itu juga dari pihak pemerintah, yakni Kemenak, ini juga menghimbau kepada para petugas haji agar bisa disiplin dalam bertugas, kemudian juga bisa lebih profesional dalam bertugas untuk menghadapi masalah-masalah yang kompleks nanti di lapangan, karena mengingat 30% atau sekitar 30% jemaah tahun ini merupakan jemaah lansia, agar nantinya juga Indonesia ini bisa terus mempertahankan terkait dengan petugas haji yang dinyatakan menjadi petugas haji terbaik di dunia. Demikian, Marcel. Baik, dari Asrama Haji Pondok Gede kita menuju ke Medan, Sumatera Utara. Ada Edi Sembiring di sana. Edi, bagaimana pelepasan jemaah kloter pertama dari Asrama Haji Medan? Febrian dan pemirsa, ratusan jemaah calon haji yang tergabung dalam kloter 1 embarkasi Medan harus mengalami penundaan keberangkatan menuju Tanah Suci. Bila sesuai jadwal sebelumnya, seharusnya jemaah kloter 1 ini telah meninggalkan asrama haji dan menuju ke Bandara Kuala Namu pada pukul 4 tadi pagi. Tapi saat ini para jemaah masih berada di asrama haji dan masih menunggu untuk diberangkatkan menuju Bandara Kuala Namu pada pukul 6.30 nanti. Dari informasi yang kami dapatkan, hal ini terjadi karena adanya delay pesawat yang terjadi selama kurang lebih 2 jam 30 menit. Jemaah yang dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada pukul 8 waktu Indonesia Barat ditunda keberangkatannya hingga pukul 10.30 nantinya. Saat ini petugas penyelenggara haji embarkasi Medan tengah bersiap untuk pelepasan jemaah haji kloter 1 yang berasal dari Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Para jemaah yang akan melakukan pemeriksaan lengkap dengan menjalani pemeriksaan X-ray di gedung Madinatul Hujah, kemudian akan mendapat pembekalan sebelum dilepas. Diketahui juga Bupati Asahan telah hadir di asrama haji untuk melepas jemaah kloter pertama ini. Kurang lebih sebanyak 9 bus sudah disiapkan untuk membawa ratusan jemaah menuju Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Nantinya bus akan dikawal oleh pihak kepolisian dan petugas kesehatan untuk memastikan keselamatan serta kesehatan para jemaah sebelum bertolak ke Tanah Suci Mekah. Adapun kloter 1 terdiri dari 355 jemaah calon haji dan 5 orang petugas haji. Jadi total yang diberangkatkan ke Tanah Suci pada kloter 1 ini berjumlah sebanyak 360 orang. Di tahun ini pemirsa ada sebanyak 25 kloter yang akan diberangkatkan dari wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah total 8.624 orang. Jika kita bandingkan dengan periode tahun lalu, terjadi peningkatan jumlah calon jemaah haji dari Sumatera Utara, di mana tahun lalu embarkasi Medan hanya memberangkatkan sebanyak 24 kloter dengan total 8.328 orang ke Tanah Suci. Tahun ini pelayanan haji juga dilakukan dengan menerapkan layanan haji ramah lansia, di mana dalam kloter 1 ini jumlah jemaah haji yang berusia lanjut atau di atas 65 tahun ada kurang lebih sebanyak 120 orang dari total 355 jemaah. Dari kloter ini juga terdapat jemaah haji tertua dari embarkasi Medan, yakni berusia 94 tahun bernama Syaimah Damanik. Febrian, demikian dari Medan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Edi Sembiring melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara dan Rona Marina dari Jakarta. Pemirsa, tangis haru mengiringi keberangkatan jemaah calon haji di sejumlah daerah. Keluarga dan juga kerabat yang mengantar mengaku sedih sekaligus bahagia karena akhirnya salah seorang anggota keluarga mereka bisa beribadah haji di tahun ini. Sejumlah keluarga calon haji asal Kabupaten Kebumen tidak bisa menahan haru
saat bus rombongan haji diberangkatkan di depan pendopo Kebumian pada Minggu siang. Beberapa keluarga mengaku sedih sekaligus bahagia karena anggota keluarga mereka bisa menjalankan ibadah haji setelah mengantri selama bertahun-tahun. Jemaah calon haji asal Kebumen tahun ini berjumlah 1.372 orang yang terbagi dalam 5 kloter. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.